Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Fisika Seksi Channel. Kajian kita hari ini terkait dengan fenomena listrik ya. Ini adalah suatu bahan yang menjadi langganan di ujian-ujian seleksi ke perguruan tinggi, terkhusus apakah di UTBK, SIMA UI, UMUGM, dan seleksi-seleksi PTN yang lain ya. Jadi diharapkan dengan kajian ini kita bisa menguasai dengan baik dan bisa nanti menjawab soal dengan cepat dan benar. Di bahan listrik nanti kita akan bagi dua, ada listrik statis dan ada listrik yang dinamis ya. Baik, untuk mempersingkat kata, saya mulai yang pertama mengulang atau mengulas kembali bagaimana fenomena-fenomena yang ada di listrik statis. Baik. Yang pertama, kita mereview kembali tentang pengertian muatan listrik. Nah, sepintas begini. Kita mengetahui semua benda terbentuk atau tersusun dari atom. Dan atom di dalamnya terdapat inti, yang mana di dalam inti ada besaran-besaran elementer yang terkait ke listrik. Dalam hal ini adalah proton, neutron, dan elektron. Nah, bicara listrik, nanti partikel elementer ini sangat menentukan bagaimana kandungan listrik yang dimiliki suatu benda. Baik, sekarang kita review. Kemarin kita sudah belajar teori atom, misalnya suatu unsur ada yang angka di atas yaitu nomor massa, kemudian ada angka di bawah yang terkait dengan apa? Nomor atom. Kemarin dari nomor massa nanti kita akan mengetahui berapa massa yang terkandung pada suatu zat atau unsur, yang mana massa tersebut terkait dengan suatu besaran di dalam fisika yang dikenal dengan istilah gravitasi. Ya, ringkasnya nomor massa, kita tahu berapa massa yang dimiliki benda, yang mana nanti massa ini dikaitkan dengan gravitasi yang nanti dikenal oleh disusun oleh Newton dengan apa? Hukum gravitasi Newton. Ya, jadi nomor massa terkait ke massa benda atau massa gravitasi. Sedangkan yang kedua, kita lihat Z. Z ini nomor atom, yang mana dari nomor atom kita mengetahui berapa banyak proton dan elektron yang dimiliki suatu benda, yang mana proton, neutron, dan elektron itu terkait ke listrik. Sehingga dari nomor atom ya akan kita mengetahui informasi mengenai ya massa yang terkait ke listrik, atau dikenal dengan istilah massa kelistrikan atau massa elektrik ya. Nah, massa elektrik inilah yang familiar dengan kita, dikenal dengan istilah apa? Muatan listrik ya. Jadi massa elektrik sama dengan muatan listrik. Bicara muatan, kalau kita dengar istilah muatan, di benak kita yang terbayang apa? Muatan adalah isi atau kandungan. Maka muatan listrik adalah isi atau kandungan kelistrikan yang dimiliki oleh suatu benda atau suatu zat, yang mana listrik tersebut ditentukan oleh tiga besaran elementer dasar, yaitu apa? Proton, neutron, dan elektron. Jadi ringkasnya, muatan listrik adalah kuantitas elektrik yang dimiliki suatu benda. Baik, itu yang pertama mengenai apa? Muatan listrik. Sekarang yang kedua, kita lihat bagaimana jenis-jenis muatan yang ada atau dimiliki suatu benda. Ya, jenis muatan secara umum terbagi tiga. Yang pertama ada muatan positif, yang kedua ada muatan negatif, kemudian nanti yang ketiga apa? Muatannya netral. Kapan benda bermuatan positif, negatif, dan netral? Kita lihat, dikatakan benda bermuatan positif
apabila benda tersebut kekurangan elektron. Ya, kekurangan elektron, benda tersebut positif. Sebaliknya, jika elektronnya lebih banyak, maka benda dikatakan bermuatan negatif. Jadi, positif atau negatif suatu benda tergantung konfigurasi elektron yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, yang berikut, kapan benda dikatakan netral? Jika jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton yang dimiliki oleh zat. Ingat, muatan elektron dan muatan proton ini besarnya sama, hanya tandanya yang berbeda. Ya, kita tahu ya, elektron dan proton muatannya berapa? 1,6 dikali 10 pangkat minus 9. Nanti satuan menentukan muatan adalah apa? Coulomb. Baik, ini yang kedua jenis muatan listrik. Ada 3 ya, positif, negatif, dan netral. Kemudian yang ketiga yang perlu, bagaimana cara memberi muatan pada suatu benda, ya, cara membangkitkan atau memberi muatan listrik pada suatu benda. Ya, secara eksperimennya memberikan muatan itu terbagi 3, ya. Yang pertama kita kenal nanti dengan istilah menggosok, ya, atau istilah lainnya rubbing. Kemudian yang kedua, cara memberi muatan pada suatu benda adalah dengan metode konduksi. Lalu yang ketiga adalah metode induksi. Nah, bagaimana penjelasan memberi muatan dengan metode menggosok, metode konduksi, dan metode induksi akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini.